Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3 kabur dari rumah mencari pangerannya. Dasar penyihir Meksiko, lihat aja ya kalian, gumam Ella dalam hati. Lalu melangkah melewati mereka berdua tanpa mau peduli. Namun, bukan penyihir Meksiko dan ulat keket berbulu namanya. Jika tidak usil dengan Cinderella. Upik Abu baru datang? Kenapa dengan penampilanmu? Abis ngemis ya hahaha. Ejek Nungki tertawa bahagia. Dia bukan abis ngemis sayang tapi abis minta-minta. Coba lihat kakinya sampai pincang gitu. Ejek Amora alias mama penyihir Meksiko. Sudah puas kalian ejek gue? Udah kenyang belum? Kalau belum kenyang ya silahkan ejek gue. Sampai mulut kalian berbusa dan mati di tempat. Kurang ajar kamu ya, Jack membosankan. Ella, sini kamu dasar anak tiri kurang didikan. Teriak mama penyihir Meksiko. Sedangkan Cinderella membuang nafasnya, lalu melangkah dan menulikan pendengarannya. Namun dalam hati dia tidak akan diam diejek seperti itu. Lihat aja ya, besok pagi kalian tidak akan tertawa seperti sekarang. Gumam Ella dalam hati tersenyum penuh misteri. Sedangkan Agam sudah sampai di depan villa milik pamannya. Namun Agam sempat tertegun melihat tempat yang akan dia tinggali. Agam pikir dia akan tinggal di villa dekat gunung, pantai. Atau pemandangan indah di sekeliling villa. Namun nyatanya ini perumahan yang banyak penghuni di sisi kanan dan kiri. Bahkan para bocah nakal banyak yang sedang berlarian ke sana kemari. Hai Shes, bener gak sih ini villanya? Tapi alamatnya sama, hadeh sama aja bising. Tapi gak papalah dibandingkan gak sama sekali. Agam turun dari mobilnya, lalu melangkah ke dalam menemui penjaga rumah. Tanpa Agam ketahui jika dirinya dan Cinderella saling bertentangan, dan posisi rumah mereka bersebelahan. Sedangkan di negara yang berbeda, Gano sedang duduk termenung di ruang kerjanya. Ada sedikit rasa menyesal ketika dia mengingat kakaknya yang sudah pergi jauh. Ini kali pertama Gano dan Agam saling berjauhan. Ada rasa aneh sekaligus sedih di dalam hati Gano. Ketika di kesehariannya tidak lagi ada kembarannya yang selalu mengomel ini itu. Maafkan aku. Itulah yang selalu Gano gumamkan. Ketika dia mengingat hal bodoh yang telah ia perbuat pada kembarannya. Tapi nasi sudah jadi bubur. Ia pun sebenarnya tidak mau berada di posisi ini. Sayang. Sapa seorang wanita, yang tidak lain adalah Maria istri Gano. Sekaligus mantan pacar kembarannya yang dia tikung di pertiga malam. Baby. Gano berdiri dan memeluk istrinya. Begitupun Maria memeluk suaminya dengan erat. Tanpa ada rasa bersalah sedikit pun di dalam hatinya, yang telah memecah persaudaraan antara Agam dan Gano.
Aku kesini ingin makan malam denganmu. Bayi yang ada di dalam perutku kangen kamu. Ucap Maria dengan manja. Baiklah, ayo kita makan malam di tempat favorit kita. Yeay, makasih sayang, I love you. I love you more sweetheart. Mereka berdua pun pergi dari kantor Gano untuk dinner romantis sepasang pengantin baru dengan bahagia. Pukul 2.30 dini hari. Orang-orang biasanya sudah tertidur pulas di waktu seperti itu. Begitupun di rumah Cinderella yang sudah tertidur pulas dan sedang bermimpi indah versi masing-masing orang. Namun lain halnya dengan Cinderella yang baru membuka matanya. Cinderella teringat jika dia akan memberikan pelajaran. Untuk kedua benalu yang tadi sore meledeknya pengemis dan tukang minta-minta, Ella langsung bangun dari tidurnya. Lalu melangkah keluar dari kamar. Dengan perlahan tanpa menimbulkan suara pintu terbuka. Ella mengeluarkan kepalanya terlebih dahulu. Celingak-celinguk melihat kondisi rumah apakah sudah aman untuk beraksi. Aman, gumam Ella melangkah ke arah kamar Nungki. Dengan sangat hati-hati Bak sedang menjalankan misi penting. Pintu kamar Nungki terbuka. Ella pun masuk ke dalam dan menutup pintu secara pelan-pelan. Ella mengedarkan pandangan ke setiap penjuru kamar Nungki. Yang sekarang lebih mewah dibandingkan kamarnya. Beuh, duit bapak gue semua ini. Ella melihat Nungki yang sudah tertidur pulas, sambil mendengkur keras dengan posisi terlentang. Idih ngoorok malu-malu lu, wajah glowing badan sekseh tapi tidur ngedengkur kayak laki. Ejek Ella. Lalu dia mengambil ponselnya dan mengabadikan momen di mana Nungki si gadis populer di kampus. Ternyata tidurnya ngerokok juga. Ahahaha, rasain lu. Besok video ini gue sebar di kampus. Setelah puas dengan Nungki, kini Ella melangkah ke arah lemari. Dan membukanya secara pelan-pelan, agar si ulat keket berbulu domba tidak bangun. Dan menggagalkan rencananya, Ella mengambil baju yang ada di paper bag. Lalu mengambil gunting dari dalam saku celana ajaibnya, dan langsung merobek baju itu pakai gunting. Si rasakan. Inilah akibatnya yang harus kalian terima jika meledekku lagi. Cinderella terus merobek baju Nungki sebagai pelampiasan kekesalannya. Setelah puas mengacak-ngacak kamar Nungki, kini Ella pindah ke kamar ibu tirinya dan akan melakukan hal yang sama. Ah! Suara teriakan menggema di dua kamar yang berbeda. Mama penyihir Meksiko dan Nungki si ulat keket berbulu domba berteriak histeris. Saat baju baru mereka robek tak tersisa, sedangkan Cinderella dan sang ayah yang sudah berada di meja makan terdiam dan saling pandang mendengar teriakan itu. Ada apa dengan mereka? Tanya sang ayah yang langsung dijawab gidikan bahu dari Ella. Mana Ella tahu, gak peduli juga. Singkat, padat, jelas. Cinderella, yah, Ella gak mau adu mulut pagi-pagi buta kayak gini.
Ayah Haris menggeleng lalu berdiri, ingin memastikan istri dan anak tirinya baik-baik saja. Namun kedua orang itu sudah turun dari kamar mereka, dengan langkah tergesa-gesa. Menghampiri Cinderella dan Ayah Haris di meja makan. "Kalian kenapa berteriak?" "Mas, lihat baju baruku dan baju Nungki robek semua. Padahal ini baju kemarin masih utuh dan bagus," kata mama penyihir Meksiko sambil memperlihatkan bajunya. "Ini pasti ada seseorang dengan sengaja merobek baju kita ya," ujar Nungki menggebu-gebu sambil melirik Cinderella, yang sedang asik sarapan tanpa mau memperduliakan keributan. "Apa maksudmu Nungki? Ini pasti kerjaannya Ella ayah. Dia pasti iri denganku yang baru saja beli baju baru," Nungki menuduh Ella, yang langsung disikut oleh mamanya. "Apa hubungannya dengan Ella?" tanya Ayah Haris mengkerut bingung. "Iya, kenapa kamu menuduhku?" "Enak saja, orang semalam aku tidur di kamar kok." "Ah, enggak gitu loh maksud Nungki. Mungkin melihat Ella dalam mimpi masuk ke kamarnya dan merobek baju ini gitu loh mas." Mama penyihir Meksiko menjelaskan agar anaknya tidak disalahkan. Tapi tante tetap aja nggak boleh kayak gitu. Itu sama saja menuduh aku secara tidak langsung. Nggak asik ah, ayah mah pilih kasih sekarang. Ella berdiri dari kursinya dan berpura-pura sedih, menampilkan raut muka kecewa, yang mana membuat sang ayah tak tega melihatnya. "Ella, Cinderella, hei anak ayah, jangan pergi dulu," teriak sang ayah, lalu melihat istri dan Nungki. "Mah, jangan ulangi lagi," ujar Ayah Haris berdiri dari kursi lalu melangkah ke ruang kerjanya. "Iya mas, yah, maaf," cicit mama penyihir Meksiko dan Nungki secara bersamaan. Sedangkan Cinderella yang sudah berada di luar rumah tersenyum senang sekaligus puas, karena sudah berhasil mengerjai 2 lintah darat yang dia benci. "Hah, rasakan, emang enak baju baru yang mau dipakai robek semua kiki-kiki." Ella menyalakan motornya untuk pergi ke kampus. Namun netra matanya tidak sengaja melihat orang-orang berlari di depan sana, yang membuat jiwa-jiwa kepo Ella meronta-ronta. Ada apa sama mereka? Ella menaruh kembali helmnya yang akan dia pakai, lalu melangkah untuk memeriksa ke depan sana. Bu, ada apa?" tanya Ella menarik tangan salah satu ibu-ibu yang sedang berlari heboh. Ini Neng Ella, perumahan kita kedatangan tetangga baru," jawabnya. "Terus kenapa kalian berlari?" "Penasaran? Ayo ikut." "Ket." Ella ditarik paksa untuk melihat tetangga baru, yang tidak lain adalah Agam, yang sedang berolahraga di depan rumah bertelanjang dada, menampilkan badannya yang kekar, membuat kaum hawa meneteskan air liur goib mereka. "Mah, ini tuh pasti kerjaannya si Ella mah. Aku yakin banget," ucap Nungki yang sudah berada di kamar bersama ibunya. "Mama juga satu pemikiran sama kamu nak.
Tapi kita nggak ada bukti menyalahkan si Ella depan ayahnya. Pokoknya Nungki gak mau tahu, ibu harus bales si Ella biar kapok. Ya udah, nanti mama pikirkan. Sana kamu pergi ke kampus dan pakai baju yang lain dulu. Nungki pun memangangguk dan pergi ke kamarnya. Sedangkan mama penyihir Meksiko sedang berpikir keras. Bagaimana cara menyingkirkan Ella dari kehidupannya? Ia pun mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. Agar rencananya kali ini tidak gagal dan harus membuat Ella angkat kaki dari rumah. Sedangkan Ella dan para emak-emak sedang mencuri pandang pada Agam yang sedang berolahraga. Dengan cara berpura-pura memilih sayuran di seberang rumah Agam, namun perasaan Ella seperti pernah melihatnya. Tapi dia lupa pernah bertemu di mana. Ella pun mengingat-ingat dan langsung melototkan matanya. Saat Ella tahu jika pria itu yang menubruk dirinya kemarin. Itu kan Wan Abut yang nubruk aku kemarin, ngapain dia kesini? Gumam Ella yang penasaran langsung menghampiri Agam. Sedangkan Agam sendiri. Dia tidak tahu bahwa dia sedang menjadi pusat perhatian para emak-emak yang sedang membeli sayur depan rumahnya. Agam asik berlari kecil di halaman rumah, sambil menggunakan AirPods mendengarkan musik favoritnya. Hei Wan Abut, Ella sedikit jauh di belakang Agam. Namun Agam tidak mendengar. Wan Abut kamu tuli ya? Ella mencoba lebih dekat dan berada di belakang Agam. Namun siapa sangka Agam berbalik dan menubruk Ella yang ada di belakangnya. Ahak. Hap, Agam dengan sigap menangkap tubuh mungil Cinderella yang akan jatuh. Hingga mereka saling pandang satu sama lain. Dengan posisi dada mereka berdua saling menempel. Hingga Agam bisa merasakan benda kembar dan kenyal milik Ella yang menempel di dadanya. Duk, duk, duk. Ella merasakan detak jantung Agam yang sangat kencang. Membuat Ella sadar dari lamunannya. Lepas, ngapain sih pegang-pegang? Ketus Ella mengibas-ngibaskan tangan pada tubuhnya. Ah maafkan saya sudah lancang nona. Kamu memang sudah lancang? Nggak hari ini gak kemarin. Suka sekali tubruk menubruk tubuhku yang mungil ini. Ujar Ella masih mode ketus. Kau, Agam baru ingat jika gadis di depannya ini yang dia tubruk. Ya, aku gadis cantik yang kamu seruduk kemarin sore. Sampai-sampai motor mahalku lecet. Saya kan sudah minta maaf. Kemarin juga saya bilang mau bawa kamu ke rumah sakit. Tapi kamu nggak mau. Terus sekarang kamu ngapain di rumah saya? Tanya Agam membuat Ella sadar. Mengapa dia menemui Agam yang dia Wan Abut? Itu, tunjuk Ella pada emak-emak di depan sana. Dulu mereka semua terkena virus KBKS, tapi mereka sudah sembuh. Tapi setelah melihatmu berpenampilan seperti ini, virus yang sudah hilang itu datang lagi.
Hati-hati aja tinggal sendiri nanti kamu diperko. Secara ramai-ramai, ujar Ella. Membuat Agam langsung menyilangkan kedua tangannya di dada. Kamu serius? Agam panik. Bohong, hahaha. Ucap Ella lari terbirit-birit. Haiska. Agam tidak bisa melanjutkan perkataannya saat melihat para emak-emak yang sedang menatap dirinya dengan tatapan lapar. Agam menyilangkan kedua tangannya di dada, lalu berlari ke dalam rumah dan mengunci pintu rumahnya. Kenapa ayah tidak percaya padaku? Aku melihatnya, ayah. Tunjuk Cinderella pada ibu tirinya. Ayah Haris membanting vas bunga di hadapan Cinderella, yang mana membuat Cinderella refleks, menutup kedua telinga dan matanya karena terkejut. Jangan pernah menuduh ibumu seperti itu, Cinderella, teriak ayah Haris yang sudah tidak tahan mendengar. Jika istri tercintanya dijelek-jelekan oleh putri kandungnya sendiri, Cinderella membuka matanya dan mengepalkan kedua tangannya. Ia sudah muak terus bertengkar dengan ayahnya, hanya gara-gara tuduhan yang dia lontarkan pada penyihir Meksiko bermuka dua. Ingin sekali Cinderella memaki ayahnya dan berkata kasar. Namun Cinderella tahu batasan dan itu tidaklah sopan. Kenapa ayah sekarang berubah? Dulu ayah tidak pernah membentakku seperti ini. Yang aku katakan semuanya adalah kebenaran dan bukan bualan semata. Aku melihat penyihir itu masuk ke dalam hotel bersama seorang pria. Untuk pertama kalinya ayah Haris menamparkan putri, yang dulu dia bangga-banggakan. Sedangkan penyihir Meksiko bersama si nungki ulat keket berbulu domba, tengah tersenyum dalam hati mereka masing-masing. Karena melihat Cinderella dan ayahnya bertengkar hebat, sebenarnya ini adalah rencana mama penyihir Meksiko menjebak Cinderella. Untuk melihat dia berjalan dengan seorang pria masuk ke dalam hotel. NC rencananya sangat berhasil. Membuat ayah dan anak bertengkar hebat. Kamu itu sudah benar-benar keterlaluan, Cinderella, Kam. Cinderella, ayah belum selesai bicara. Teriak ayah Haris melihat anaknya pergi begitu saja. Tanpa menghiraukan kemarahannya, Cinderella menutup pintu kamarnya dengan keras, hingga dentuman pintu itu membangunkan para dedemit yang sedang mojok di pohon rambutan. Ayah Haris yang belum puas memarahi anaknya. Ia ingin melangkah ke lantai atas. Namun Amora sang istri tercinta menghalanginya. Mas, sudahlah biarkan saja, namanya juga anak-anak. Mungkin Ella salah melihat saja. Ini tidak bisa dibiarkan, Mah. Dia sudah menuduhmu yang bukan-bukan. Mama tahu ayah, tapi kamu sedang emosi. Dan aku tidak mau terjadi apapun dengan kalian. Tutur Amora si penyihir Meksiko memeluk suaminya. Padahal dalam hatinya dia begitu senang untuk pertunjukan hari ini. Sabar sayang, lambat laun pasti Cinderella akan luluh. Dan mau menerima diriku sebagai ibu sambungnya.
Ucap Amora. Aku nggak sudi dia menganggap aku sebagai ibunya. Malah aku ingin dia pergi dari sini. Tambah Amora dalam hati. Ayah Haris yang mendengar rayuan dan bujukan si penyihir langsung luluh dan membalas pelukan istrinya. Kamu benar-benar wanita yang baik, Amora. Terima kasih sudah hadir di hidupku. Dan melengkapi hidupku yang kosong dan tak berwarna. Tutur Ayah Haris memeluk dan mengelus punggung istrinya. Ayah Haris mengecup dengan lembut pucuk kepala Amora sang istri, tanpa memperdulikan hubungannya dengan putri kandungnya. Yang kian hari kian memburuk, sedangkan Cinderella, dia benar-benar merasa kecewa terhadap ayahnya, yang sekarang sudah berani menamparkan pipinya. Demi si penyihir Meksiko itu. Enggak, aku nggak mau di sini terus-menerus. Ayah pun sudah nggak sayang aku lagi, jadi untuk apa aku masih bertahan di sini? Lebih baik aku kabur, daripada harus diam di rumah penuh drama seperti neraka. Cinderella mengambil tas dan membuka lemari miliknya. Lalu memasukkan beberapa baju untuk dia ganti. Lalu memasukkan perhiasan beserta tabungannya. Aku mau pergi mencari pangeran berkudaku yang lagi oto. Mudah-mudahan di jalan bisa bertemu pangeran berkuda. Syukur-syukur langsung kawin. Gumam Cinderella sambil memasukkan baju ke dalam tas. Beberapa jam sebelum Cinderella bertengkar dengan sang ayah. Seperti biasa Cinderella datang ke kampus dan pulang menaiki motor gedenya. Namun saat dia berhenti di lampu merah, netra mata Cinderella melihat si penyihir Meksiko sedang berada di dalam mobil dengan seorang pria begitu intim. Ella membuka kaca helm yang dia gunakan, lalu mempertajam penglihatannya karena dia takut salah melihat orang. Namun setelah lama memperhatikan gerak-gerik si wanita itu, dan ternyata benar itu adalah mama penyihir Meksiko. Sama siapa dia? Gumam Cinderella lalu mengikuti mobil itu saking penasarannya. Setelah beberapa menit mengikuti, akhirnya mobil itu berhenti di sebuah hotel. Dan keluarlah ibu tirinya dengan seorang pria yang masih muda alias berondong. Disinilah titik amarah yang membuncah selama ini dipendam. Cinderella mengepalkan kedua tangannya. Saat tahu jika ayahnya diselingkuhi oleh ibu tirinya, Cinderella tidak habis pikir apa kurangnya sang ayah. Hingga penyihir itu bisa-bisanya mempunyai sugar babiyun di belakang ayahnya. Setelah cukup lama diam, Cinderella pun pergi begitu saja. Tanpa dia sadari jika ibu tirinya melihat dan memperhatikan semua gerak-gerik Cinderella. Dari lantai atas kamar yang dia pesan, pulang dari sini aku pastikan ayah dan anak itu bertengkar hebat. Ucap Amora, lalu melihat berondong di sebelahnya, dan memberikan amplop berwarna coklat lumayan tebal. Ini bayaranmu, dan ingat jangan pernah buka mulutmu. Berondong itu tersenyum ketika melihat uang yang dia dapat. Baiklah, terima kasih tante, ucapnya lalu pergi.
Setelah mengemasi barang-barangnya, Cinderella pun menggendong tasnya, lalu keluar dari kamar dan melangkah keluar dari rumah. Tidak ada satu orang pun yang tahu jika Cinderella kabur dari rumah. Karena semua orang sudah masuk kamar dan beristirahat, Cinderella tak peduli bagaimana kehidupannya. Setelah dia pergi dari rumah yang selama ini dia tempati, yang terpenting saat ini dia ingin kabur dari rumah mencari pangerannya. Cinderella menyalakan motornya, lalu pergi menuju tempat sahabatnya. Karena mungkin dia akan menginap bersama Melly untuk malam ini, sedangkan Agam tengah mencari tempat-tempat wisata yang asri untuk dirinya kunjungi dan menghilangkan kesuntukan ketika tinggal di sini. Karena Agam sudah mulai nyaman berada di kediaman barunya, ketika dia sedang mencari info, ponselnya berdering membuat Agam menoleh dan mengerutkan keningnya. Karena nomor di layar ponselnya tidak ada nama, Agam pun menjawab sambungan telepon yang masuk ke HP-nya. "Halo, aku merindukanmu. Kenapa kau pergi? Ada apa kamu menghubungiku? Karena aku merindukanmu." "Dengar Maria, kau sudah menikah dengan Gano, dan Gano itu adalah adikku. Apa kau melupakan itu? Dan dengan lantangnya kamu masih berani bilang rindu pada pria lain selain suamimu? Jangan menjadi wanita murahan Maria." Agam menutup sambungan secara sepihak. Sungguh Agam tidak mengerti jalan pikir Maria, yang seakan menginginkan dia dan Gano sekaligus. Serakah, apa hormon kehamilannya membuat wanita itu gila? Gumam Agam lalu menonaktifkan ponselnya saat Maria menghubunginya lagi. Agam mengambil foto pemandangan kebun teh dan danau yang sangat indah di depan matanya. Dengan kamera yang sengaja dia bawa untuk mengabadikan momen. Kemana saja dia pergi selama menetap di Indonesia, Agam melihat kameranya dan tersenyum puas. Perfect, gumam Agam lalu melangkah pergi. Bersambung.